Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada video kali ini, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu bab laju reaksi. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti ulangan harian. Termokimia dengan baik ya. Nah, pada materi laju reaksi, ini adalah lanjutan dari bab termokimia. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian laju reaksi, kemudian menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada suatu reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan, serta menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap frekuensi tumbukan dalam suatu reaksi kimia. Sebelum kita masuk ke materi laju reaksi, kenali dulu apa saja peta konsepnya. Yang pertama ada teori tumbukan, kemudian faktor-faktor, dan persamaan laju reaksi. Oke, awali dengan teori tumbukan. Teori tumbukan merupakan suatu reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Jadi, pada suatu larutan, partikel-partikel zat yang ada saling bertumbukan atau bersenggolan. Nah, tumbukan ini menghasilkan suatu energi. Energi yang cukup akan menyebabkan partikel-partikel tersebut dapat mengalami reaksi. Nah, energi tersebut disebut sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi, yang mana merupakan energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi untuk suatu reaksi mengalami terjadi proses reaksi kimia, ada energi minimal sehingga dapat terjadi reaksi tersebut. Nah, energi yang dihasilkan adalah energi dari tumbukan antara partikel-partikel zat yang ada. Laju reaksi. Jadi laju reaksi itu apa sih, Bu? Laju reaksi dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Atau dapat juga dikatakan bertambahnya konsentrasi hasil atau produk per satuan waktu. Bisa kita cek pada grafik berikut. Pada grafik, A disebut sebagai konsentrasi per reaksi. Kalau kita perhatikan grafiknya, konsentrasi per reaksi yang tadinya berada di cukup tinggi, turun seiring berjalannya waktu. Sedangkan konsentrasi hasil reaksi, yaitu B, meningkat seiring berjalannya waktu. Misal, kita ingin mereaksikan antara NaOH dan HCl. Untuk apa kita reaksikan? Supaya kita dapat membentuk NaCl. Ketika kita reaksikan antara NaOH dan HCl, maka zat atau konsentrasi dari NaCl akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena NaOH dan HCl yang kita gunakan telah bereaksi sehingga konsentrasi dari NaOH dan HCl menurun, namun terjadi peningkatan konsentrasi pada NaCl karena produk yang ingin kita dapat sudah terbentuk. Kemudian, pada laju reaksi ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Nah, ada 4 faktor yang akan kita bahas, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalisator.
Kita mulai dari suhu. Ketika kalian mereaksikan suatu larutan dengan larutan lainnya atau gas dengan gas lainnya, apabila suhu yang kalian gunakan lebih tinggi, maka reaksi yang terjadi akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, pada kehidupan sehari-hari, kalian ketika menyeduh susu bubuk atau boleh minuman sereal, kalian seduh dengan air dingin, air biasa, dan air panas. Kira-kira akan lebih cepat larut pada air yang apa? Pada suhu apa nih? Coba ya, nanti kalian coba di rumah. Kira-kira yang cepat yang mana? Dibuktikan. Benar atau tidak bahwa susu bubuk atau minuman sereal yang kalian seduh dengan air panas akan lebih cepat larut. Dalam hal ini, dikatakan lebih cepat terjadinya reaksi antara zat terlarut dan zat pelarut. Kemudian ada luas permukaan. Luas permukaan yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas bidang sentuh yang terkena oleh zat terlarut, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Maksudnya bagaimana, Bu? Contoh, kalian tahu bentuk gula, ada yang kadang menggumpal gitu kan, sehingga ukurannya menjadi lebih besar karena menggumpal, dan ada gula yang masih kualitasnya bagus sehingga tidak menggumpal. Ketika kalian larutkan di dalam air, kira-kira yang mana yang lebih cepat larut? Yang lebih cepat larut adalah kualitas gula yang masih baik, yang tidak menggumpal. Sama juga dengan laju reaksi pada luas permukaan. Ketika luas permukaannya lebih besar, luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, maka akan semakin cepat terjadinya suatu reaksi. Faktor yang ketiga, ada konsentrasi. Dikatakan bahwa reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Konsentrasi lebih besar. Apabila konsentrasinya lebih besar, maka partikel zat terlarut yang ada di dalam larutan tersebut atau zat tersebut akan lebih banyak. Partikel yang lebih banyak, maka tumbukan yang terjadi akan lebih sering. Oleh karena itu, tadi balik lagi kepada teori tumbukan. Ketika semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka energi yang dihasilkan pun akan lebih besar, sehingga bisa mencapai energi aktivasi, yang merupakan energi minimum dari syarat dapat berlangsungnya suatu reaksi. Jadi, suatu reaksi akan berjalan lebih cepat apabila konsentrasi suatu reaksi diperbesar. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang kita tambahkan ke dalam reaksi agar dapat berjalan lebih cepat. Contohnya, ada saluran pencernaan. Kita mengonsumsi makanan. Kemudian di lambung, makanan yang sudah kita konsumsi akan dicerna. Nah, supaya reaksi yang terjadi lebih cepat, maka ada enzim. Nah, enzim ini bertindak sebagai katalis.
adanya enzim akan mempercepat suatu reaksi. Jadi, katalis itu mengubah mekanisme yang seharusnya dapat dikatakan memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini diperpendek dengan cara katalis tersebut ikut bereaksi dan pada akhir reaksi akan terbentuk kembali katalis. Jadi katalis itu hanya menemani pereaksi untuk bereaksi lebih cepat, tapi terbentuk kembali di akhir reaksi. Kemudian ada persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini dituliskan di mana V, karena kita belajar tentang laju, maka V sama dengan K. K itu apa, Bu? K itu konstantar laju reaksi. Pada soal, biasanya kalau yang ditanya laju reaksinya, maka K atau nilai konstantannya itu pasti diketahui di soal. Kemudian ada A dalam kurung, maksudnya itu konsentrasi awal A. M. M adalah order reaksi terhadap A. Dan B atau konsentrasi awal B pangkat N. N adalah order reaksi terhadap B. Nah, A dan B merupakan pereaksi. Misalkan nanti ternyata pereaksinya ada 3, Bu. Misalnya ada CH3 direaksikan dengan H2O dan O2. Ya sudah, berarti persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali tadi CH3 pangkat order reaksinya nih berapa? Misalnya M. Kemudian B. B-nya itu kita ganti tadi sebagai H2O pangkat N. Dan yang ketiga, tadi pereaksinya adalah O2. Kita beri pangkat O. Jadi masing-masing dari pereaksi memiliki pangkat yang merupakan order reaksi. Order reaksi apa, Bu? Aduh, saya belum tahu nih, Bu, apa order reaksi. Supaya kalian mengetahui order reaksi, maka akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Setelah ini, silakan kalian mengecek di G-Class, sudah Ibu beri video, kalian analisis dan upload tugasnya. Oke, terima kasih. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, tadi bisa kita simpulkan bahwa laju reaksi sangat berpengaruh, sangat berkaitan erat dengan yang namanya teori tumbukan. Teori tumbukan itu berkaitan juga dengan terkumpulnya atau pencapaian dari energi aktivasi oleh suatu reaksi. Lalu, laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada apa saja, Bu? Tadi ada suhu, luas permukaan bidang sentuh, kemudian konsentrasi, dan katalis. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi Ibu melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.